Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ka para penonton grup PA ieu alhamdulillah dina danget ieu kasumpingan tatamu. Nyaeta Ustadz Ade Mulyadian alias Uwam. Nuju berkunjung ka Uad. Sugante cenah sete bade sareng Bapak Ahanan Mama Habib Presiden Hairul Ummah. Kamana tuh Presiden Hairul Ummah teh? Ada agenda Ayeuna mah urang bari ngobrol bari ge we ngabaso ieu. Ngabageakeun Iwam ieu. Mie ayam ya buatan Mas Mendung. Ayeuna kalesan keur mendung teh nya. Tuh mudah-mudahan lah aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala sapapaosna dina sagala rupiah. Amin. Beli bakso tahu di Pajajaran, jazakumullahu khairan. Amin. Ke Pagarsih bareng bala, terima kasih Mama Uad. Silaturahmi bareng engkong. Ini ada mie, ada singkong. Alhamdulillah. Oh nya singkong. Idza hadara dhaifu ja'a bi rizqihi wa raja'a bi maghfirati dzunubihim. Apabila datang tamu, maka ya datang membawa rezekinya dan pulangnya diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Geus nu kacida pisan sieurna aya singkong, aya mie, ya mudah-mudahan kalau digentosan rezekina jadi wasilah sehat Mama Uad. Amin. Yang keduanya semoga Allah memberikan maghfirah ampunan. Ini aset umat Mama Uad ini. Semoga tetap sehat, mengajarkan kebermanfaatan buat umat karena kita tahu yang disebut dengan panjang umur itu tulul umur bijuriyatis sholihah. Panjang umur itu amal, ilmu disampaikan dan ada yang meneruskannya insyaallah. Tapi ini ngobrol-ngobrol tentang 5 Oktober itu 2025 untuk Persis, Andir dan Otonom itu mau ada hajatan ini. Hajatan apa Mama Uad? Muscab ya. Insyaallah. Muscab itu musyawarah cabang ya. Pimpinan cabang Persis Andir Bandung insyaallah tanggal 5 dinten Ahad. Ya, memang harus begitu ya. Akan mengadakan musyawarah cabang untuk memperbaharui tajdid lah kepemimpinan. Apakah pemimpinnya mau lanjutkan sebagaimana Jokowi hariweunya 2 periode. Ya memang tadi Uam juga mengapresiasi untuk Muscab Andir tanggal 5 Oktober 2025 di aula atau madrasah Al-Hidayah Jalan Jawa Timur Kota Andir Kota Bandung. Bukan katun sembarang katun, ini katun dari Arab, bukan pantun sembarang pantun, pantun ucapan selamat Muscab. Beli tomat ke Pasar Andir, beli bayam ke saat ucapan selamat Muscab Persis Andir, semoga melahirkan program-program yang manfaat. Beli bakso ikan ke Pasar Andir, kita lanjutkan Ketua Persis Andir. Allahu Akbar. Harapan-harapan untuk Muscab ke depan gimana Wad, Mama Uad? Untuk ke depan mudah-mudahan kepengurusan kepemimpinan lebih solid lagi, lebih bagus. Yang intinya sesuai dengan hadis ya, man kana yaumu khairan min amsi bahwa muflihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka termasuk yang muflih ya, yang beruntung. Semoga harapan kita ini ada di semua jamaah, semua cabang ya, termasuk harapan kita ke Muscab Persis Andir insyaallah. Kepemimpinan itu selayaknya adalah bukan hanya mengurusi tentang tertib administrasi kejamiahan saja, tapi lebih bisa menyentuh anggota jamiah secara keseluruhan, baik masalah akidah, ibadah, kesejahteraan, kesehatan, lahir batin, bisa menyentuh, bisa terasa oleh anggota seluruh, bahkan simpatisan. Kebermanfaatan itu ya, yang harus khairun nas anfa'uhum linnas ya. Pemimpin itu bukan mengendalikan, tapi mengarahkan umat ke jalan yang lebih baik.
Jangan sekali-kali mengerdilkan anggota. Itu harapan kita semua ya. Karena memang sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyatnya yang mencintai pemimpinnya. Imam yang baik adalah yang disayangi oleh makmumnya dan makmumnya juga senang kepada imamnya. Memang harapan kita, ideal kita seperti ini. Semoga ucapan ini kita menjadi doa ya. Amin, amin. Amin. Buat semuanya, baik taskil maupun anggota semuanya, mari kita sukseskan Mustab ke-10 Sabang Andir. Untuk siapa menjadi kandidat, kita pasrahkan saja ke semua anggota. Tidak usah kita menggiring-giring opini harus ke sini ya. Bagi umat Islam itu kurang baik. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sudah aja adakan puting, serahkan masing-masing kepada hati nurani anggota. Tidak usah kita saling menggiring opini. Hasilnya siapa yang terbanyak itulah yang berhak menduduki kepemimpinan. Hadis kita harus taat kepada pemimpin walaupun yang diangkat itu hanya seorang habsyi ya. Nah, kalau sudah menjadi pemimpin harus kita hormati, harus kita taati meskipun dari kalangan budak habsyi. Kan gini, makna pemimpin dalam bahasa Arab itu satu yang pertama namanya imam. Jadi ada filosofi bahasa imam, kemudian yang keduanya umun, yang ketiganya umat. Ya, itu hampir bersamaan. Jadi dari imam, pemimpin, kemudian jadi umun, ibu, yang ketiganya adalah umat. Ini untuk menunjukkan betapa sangat relasi antara pemimpin, ibu dengan umat, gitu kan ya. Imam itu harus di depan kan ya. Artinya apa? Dia harus menjadi teladan, menjadi contoh buat yang dipimpinnya. Senantiasa harus menjadi teladan, jadi dakwah dengan teladan. Yang kedua ibu, ruksaknya sebuah bangsa karena ibu. Ya, bagusnya bangsa karena ibu, jeleknya bangsa karena ibu. Inilah pemimpinan ibu, inilah yang kelak akan melahirkan umat yang baik. Jadi imam, umun, umat, gitu kan filosofis bahasanya. Intinya satu jamaah itu bukan hanya mengarahkan, membimbing, membina, menunjuki agar akidah kita salimah, ibadah kita juga nyunah, tapi akhlak juga karimah. Itu pokoknya. Kalau dalam sebuah pohon itu akhlak itu buahnya ya. Tidak mungkin akan menumbuhkan buah yang segar, yang hebat tanpa memiliki ranting yang sehat, kemudian batang yang sehat. Tidak mungkin batang sehat kalau tidak memiliki akar yang kuat. Berarti kita harus masing-masing membina tentang akidah, ibadah, dan ihsan atau muamalah. Nasi na ayah nasi. Saya kan bakso be. Sanguan. Oleh sangu. Terus aremam cenah. Makan itu habis tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk kekinian persis itu menurut pendapat saya harus keluar dari kesan-kesan eksklusivitas, harus bisa membaur dengan Siapa Pak Dek? dengan jamiah lain, baik Muhammadiyah, NU dan apapun, selama itu sequran sasunah gitulah ya.
meskipun ada sedikit perbedaan khilafiyah, jangan dijadikan sebuah halangan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Kita sudah saatnya membuka diri, membuat analisasi antara Persis dengan jamaah-jamaah lain. Salah satu contohnya, kita tidak usah terlalu khawatir dan takut oleh ibadah kita yang diduga atau menurut pikiran kita perbuatan mereka itu bid'ah segala macam. Kita hargai aja keukuhannya, perlihatkan kita akhlak yang baik, yang terpuji. Insya Allah mereka itu akan tertarik bukan dengan semata-mata cara ibadah kita sesuai sunnah, tapi yang bisa menjadi daya tarik itu adalah akhlak mulia. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita belajar. Makanya diadakan sebuah kejamihan itu agar terbentuk akhlakul kalimah, ukhuwah Islamiyah yang kuat. Itu demikian. Bagaimana menurut Wam? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam sebuah jamiah sama-sama kita meningkatkan kualitas ya, imannya, amal solehnya, ilmunya, kebermanfaatannya. Karena apapun itu, ya alhamdulillah, sebagaimana dalam logo Persatuan Islam itu di bawahnya ada hadis Tirmidzi, yadullahi ma'al jamaah, bahwa tangan Allah akan senantiasa bersama para jamaah. Apa yang disebut dengan jamaah? Saya ingat dulu ya, Allahu yarham dari Supardi, al jamaatu mujamaatun ahlul haqqi wa in qalla. Jamaah itu adalah kumpulan orang-orang yang senantiasa berpegang kepada hak, kepada kebaikan, kepada kebenaran, walaupun sedikit. Ya, semoga alhamdulillah sekarang Persis sudah hampir menjadi ormas nasional ya. Bahkan sekarang keistimewaannya juga sudah ada kader yang di Wamen Dikdasmen ya. Harapan kita dimulai sebelum yang ke atas itu dimulai dari hal yang tingkatan yang paling udah bawah dulu, yaitu pimpinan cabang. Ya semoga harapan-harapan kita meningkatkan imannya, meningkatkan ilmunya, meningkatkan kebermanfaatannya, terutama iman dan ilmu ini nanti yang berbuah dengan akidah, ibadah dan akhlak tadi. Sebagai yang tadi disampaikan tadi, betul. Kalau dalam bahasa Arab itu tadi Uwad menyampaikan pohon itu kan dalam bahasa Arabnya sajaroh. Dalam bahasa kita disebutnya sejarah. Jadi kita belajar dari pohon, filosofis pohon itu. Kita ada akar, ada pohon, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada buahnya. Nah dalam konteks pohon akarnya itu harus kuat. Kalau akarnya kuat, bagaimana akan batang akan kokoh, daun akan lahir, akan tumbuh. Tapi ketika yang dirasakan dari pohon itu ketika melahirkan daun dan buahnya. Nah demikian pula dalam konteks berjamaah kokoh, ya. Akarnya, dahannya, rantingnya, tapi harus bisa melahirkan apa? Mungkin kokoh itu jauh dari bid'ah, jauh dari tahayul, jauh dari musyrik, ya. Kemudian juga rantingnya, kebermanfaatannya, terutama melahirkan daun. Wah, orang-orang merasakan terturuhi lah dengan versi itu. Memandangnya juga merasakan manfaat. Ya, bagaimana kalau kita berteduh di pohon yang rindang, apalagi kalau bisa melahirkan buahnya. Itu yang diharapkan oleh kita. Yang harapan kita semoga bisa mengarah kepada hal itu, karena kita dengan ormas yang lain pun juga saya mau pas tabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau baca Al-Ghazali itu kita bersama bersaing dengan ormas lain, NU, Muhammadiyah, PUI, Al-Irsyad, yang lain-lainnya, Mataul Anwar, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah. Semoga kita menjadi ormas yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Ya seperti itulah bahwa setiap jamiah kan memiliki ciri khas masing-masingnya, dan ciri khas itu yang harus dipertahankan. Salah satu contoh Persis ciri khasnya adalah mengedepankan tentang kekredibilitasan sebuah paham atau penafsiran ayat atau hadis-hadis, lebih ihtiyati
Sementara Muhammadiyah lebih mengedepankan pendidikan dan muamalah. Dan NU itu adalah mempertahankan tradisionalitas ya, budaya lebih ke budaya. Sebenarnya itu perbedaan itu bukan harus dijadikan sebuah alasan untuk berpecah, justru harus dijadikan saling kuat menguatkan. Jadikan sebuah komponen untuk menguatkan tentang ukhuwah Islamiyah. Adanya ciri khas itu seharusnya bukan kita harus berbeda, harus berpisah, tapi justru harus disatukan menjadi satu kesatuan yang menumbuhkan sebuah kekuatan Islam, bisa menghadapi musuh-musuh Islam yang apalagi ini merebakkan para hater Islam itu dengan berbagai cara. Nah, kita itu kalau terpecah-pecah seperti ini, masing-masing mempertahankan egonya, akhirnya kita justru menjadi lemah dan mudah dipatahkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan bahasa gini, Wan, ada istilah begini, sepakat dalam tidak sepakat itu kan ya. Kita di warga Jamiah itu jelas bahwa dalil kunut subuh itu menurut kita itu dhaif kan ya. Tapi kita menghormati mereka yang berpendapat itu memang jadikan sebuah dasar mereka mengamalkan kunut subuh. Tapi kita sepakat dalam tidak sepakat itu kan. Kita sepakat bertemanan, ukhuwah, tapi kita tidak sepakat dengan kesohihan dalil kunut subuh. Tapi tetap kita bersama dengan karena masalah perunyah itu kan kalau tepat ijtihad kita dapat 2 pahala. Kalau salah 1. Artinya apa? Artinya kita tidak mengklaim kita yang paling benar kan ya. Kita paling benar, dia salah. Dan kita tidak pada tempatnya menjas yang tidak beda paham dengan orang, ahli bid'ah, binar, segala macam. Untuk zaman sekarang ini dihentikanlah hal-hal seperti itu karena tidak produktif ya. Setuju nggak kalau ada ungkapan begini, memperbesar volume persamaan, memperkecil volume perbedaan. Iya, gitu. Sama setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jadi perkecil itu jadi ruangan-ruangan tertentu lah memperbincangkan perbedaan. Yang harus dikembangkan itu justru hal-hal kesamaan yang produktif yang menunjang kekuatan umat dan ukhuwah Islamnya agar kita tidak menjadi bulan-bulanan orang-orang kafir. Terus terbala Bapak harus gitu. Setuju. Jadi kekuatan itu jangan dikotak-kotakan, disatukan. Nah, ini semana nggak dengan apa namanya hadis ya? Riwayat Muslim siapa itu? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudu bahwa mukmin yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan persis sama persis saling menguatkan saja gitu. Jadi bukan sesama intra jamiah menguatkan, NU sama NU, tapi intra umat Islam pun juga harus menguatkan, saling menguatkan. Jadi kalau memang melawan musuh dengan satu jamiah berat ya. Tapi yang harus kita perbaiki adalah egois masing-masing jamiah itu masih ada gitu. Masih jadi, ada egoisnya itu. Contohnya begini, orang NU nggak mau misalnya persis ya. Ada musab gitulah ya. Musab. Diusahakan di musab itu dihadirkan beberapa komponen. Diusahakan dari NU, dari Muhammadiyah, dari mana itu dihadirkan untuk melihat dan silaturahmi di antara kita. Nanti juga kalau Muhammadiyah bisa mengadakan musab, persis itu wajib hadir. Itu terjalin kan ukhuwah. Jadi kehadiran anggota itu penting, tapi kehadiran tamu seperti saudara-saudara kita yang tidak sejamiah itu lebih penting lagi karena terlihat tercipta keharmonisannya sesama muslimnya ya, sesama keharmonisan. Jangan sampai ada kata-kata yang menggelitik, yang menyinggung saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita ya, agar mereka juga menjaga diri tidak melemparkan tuduhan-tuduhan, cacian-cacian kepada kita. Jadi gitulah contohnya Ustadz Aam Amiruddin salah satunya yang sangat cek bahasa Arab layyinun lah istilahnya, dokter Haji Aam Amiruddin. Dia kan seorang percikan iman ya, doktor ya, jadi tahu cara merangkul tanpa psikologi dakwah ya. Nah gitu. Jadi hal-hal yang perbedaan itu
hanya dibicarakan pada forum-forum tertentu di antara kita saja, kecuali kalau ada memang arena-arena diskusi yang berseberangan paham dengan sebuah perjanjian, kesepakatan, tetap tertib. Jangan sampai ada perdebatan yang sifatnya liar dan itu tidak produktif. Bahkan dilarang kan oleh Rasulullah, umat Islam tidak boleh berdebat gitu. Karena dalam pengertian debat yang tidak berakhlak. Mungkin bisa juga petilu. Ya memang harapan kita tidak jangan apa itu oknum mungkin ya, oknum ya harapan kita seperti itu. Ya jadi memang 3 ormas besar NU, Muhammadiyah, Persis ya, dan ternyata Persis walaupun anggotanya tidak sebanyak NU dan Muhammadiyah, tapi bisa sejajar dengan NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Karena kalau NU dalam budayanya banyak anggotanya sampai puluhan juta, Muhammadiyah juga dalam ekonomi, dalam universitasnya dan rumah sakitnya, tapi Persis dalam literatur, dalam baca, dalam intelektualnya paling kaya. Jadi sejajar. Berhasil. Jadi kalau kita kurang mengkaji, maka tidak akan sejajar dengan kebesaran NU, kebesaran Muhammadiyah. Jadi yuk semangat belajar, semangat kebermanfaatan, semoga akan semakin merasakan dengan jamaah ini, insya Allah menjadi wasilah merapat lebih dekat gitu ya. Demikian para bapak-bapak, Pak Mamat, Ustaz Arya Mulyadin dan Pak Dikin Sodikin. Ini adalah jamaah-jamaah. Semoga perbincangan kita membawa manfaat buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak sesuai dengan pemikiran para penonton sekalian. Kita puas dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada cuma di ladang, boleh kita menumpang mandi. Saya bertutur banyak alfa dan kurang. Mohon dimaafkan dan dimaklum. Amin.